pagi. Juga kembali dengan saya, Bapak Abdullianto Gunadi. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Oke, akan saya jelaskan materi tentang bekerja dengan mesin bubut. Ini masuk materi yang kompetensi dasar nomor 3 yang akan kalian pelajari pada mata pelajaran proses produksi dan konstruksi mesin. Baik, akan saya jelaskan tentang beberapa bagian dari mesin bubut. Oke, dari pelajaran atau pertemuan kemarin sudah dijelaskan tentang apa itu mesin bubut, fungsinya, ya. Semoga kalian bisa mengulas kembali materi yang sudah saya berikan, ya. Yaitu mesin bubut itu adalah mesin, ya, untuk dalam proses produksi yang pengerjaannya yang berputar benda kerjanya. Jadi benda kerja berbentuk silindris dikerjakan pada mesin bubut. Jadi bisa pengerjaan di bubut rata, bubut muka, kemudian facing maupun tirus. Ada semuanya di sini. Ya. Baik, kita langsung pada materi komponen-komponen yang ada pada mesin bubut. Ya. Ada dua bagian besar komponen pada mesin bubut yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada bagian kepala tetap atau headstock di sini, ya, kepala tetap. Jadi bagian yang pertama itu terdiri dari beberapa sub komponen lagi, ya, macam-macam, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian bagian yang kedua, bagian besar kedua pada eretan atau tabel ini seluruhnya bagian yang kedua, bagian besar, itu komponen yang paling besar pada mesin bubut. Oke, akan kita bahas pertama pada bagian headstock atau kepala tetap ini. Pada kepala tetap, ya, pada kepala tetap terdiri dari beberapa bagian, ya. Yang pertama di sini, di dalam sini ada istilahnya di sini kayak gearbox, ya, gearbox, yaitu ada beberapa poros transmisi. Di sini seluruh operasi atau kerja mesin bubut seluruhnya terpusat di sini, ya. Jadi ada poros transmisi. Di sini ada beberapa kecepatan juga yang bisa mengatur kecepatan spindle dalam mesin bubut. Ya. Di sini ada spindle, ya. Di bagian headstock ini terdiri dari poros transmisi dan spindle. Kemudian selain dari kecepatan, kita bisa mengatur kecepatan mesin bubut sendiri. Di sini juga beberapa panel bisa mengatur tentang kecepatan potong, kemudian tentang jumlah ulir, ya, jumlah ulir, kemudian beberapa jenis ulir juga, ulir kiri atau ulir kanan, bisa disetting di sini semuanya. Dan di sini juga ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan. Ada tombol emergency, ya. Di sini untuk harus ketika kita bisa mematikan mesin bubut secara tiba-tiba karena namanya emergency, ya. Kemudian ada tombol yaitu mencoba putaran. Secara otomatis dipencet akan berputar pada spindle-nya. Kemudian ada tombol, ada tuas untuk mengatur coolant, yang mengalirnya coolant. Di sini ada di sini semuanya. Di sini juga ada beberapa tuas tentang arah ulir yang akan dibuat. Kemudian sebagian berikutnya dari kepala tetap ini ada yang bernama spindle. Pada spindle terdapat rahang atau cekam di sini. Perlu kita ketahui bahwa cekam itu juga terdiri dari beberapa bagian.
ada cekam rahang 3 dan cekam rahang 4. Untuk alat bantunya sendiri pada cekam itu juga punya alat bantu yang dinamakan cuk ya. Alat bantu nanti bisa kita tampilkan pada slide alat bantu pada cekam itu. Kembali pada jenis cekam tadi, cekam rahang 3 ya. Cekam rahang 3 itu ketika terdiri dari gigi atau cekam ini akan mengencangkan atau mengikat benda kerja yang betul-betul silinder atau silindris ya. Mengikat di sini, jadi dia bisa mengencangkan sama melepaskan benda kerja secara bersama-sama di sini. Terutama untuk benda kerja yang silindris ya. Kemudian ini yang sering kita pakai untuk cekam rahang 3 ya. Kemudian untuk cekam rahang 4 sendiri itu digunakan untuk benda kerja yang berbentuk selain silindris ya. Mungkin bisa berbentuk segi 4 ya. Segi 4, segi 5 atau yang tidak beraturan bisa dicekam pada cekam rahang 4 di sini. Baik. Komponen besar berikutnya akan saya jelaskan yang berada di atas tabel atau eretan pada mesin bubut ini ya. Akan saya jelaskan di sini beberapa komponen yang ada di sini ya. Yang pertama ya, dari atas dulu saya terangkan. Yang pertama ada yang bernama toolpost. Di sini toolpost. Toolpost itu tempat alat atau tempat pahat. Di sini tempat alat atau tempat pahat. Pahat untuk memakan, nanti benda kerja dipasang pada cekam. Dan untuk memakan benda kerja itu bahannya ditaruh pada toolpost ya. Toolpost sendiri berdiri pada sebuah komponen juga yang namanya eretan. Eretan sendiri ada 3. Ada eretan atas, eretan melintang, sama eretan bawah ya. Eretan bawah. Jadi ada 3 jenis gerakan di sini yang dipakai, yang pengoperasiannya menggunakan eretan, yang posisinya berada di bawah toolpost. Ada eretan atas, kemudian ini handle-nya untuk memaju mundurkan eretan atas, dan eretan atas ini bisa diposisikan di sudut apapun, jadi bisa berputar 360 derajat. Kemudian ada di bawahnya eretan atas ada eretan melintang, di sini dipakai ya, seringnya dipakai untuk membubut muka ya, atau facing. Jadi pergerakannya maju mundur, untuk eretan melintang. Kemudian di bawahnya ada eretan bawah. Eretan bawah ini bergerak ke sisi kiri dan kanan operator ya. Biasanya untuk pergerakan pada bubut rata atau mengupas dari benda kerja itu, gerakan eretan bawah. Selain itu di dalam eretan ini ya, ada beberapa tuas yang berada di sini. Ada tuas tombol untuk mengoperasikan on itu ya, dan di off-kan untuk mengoperasikan spidol di sini. Untuk beberapa mesin bubut tuas ini tidak hanya posisinya di sini aja, ada yang posisi di sini, di sebelah sini. Jadi untuk mesin bubut ini berada pada eretan, pada rumah eretan ini untuk tombol operasi spidol ini. Ya, ini spidol. Kemudian ada beberapa tuas untuk mengoperasikan eretan bisa berjalan secara otomatis juga di sini. Jadi dia bisa jalan sendiri. Di sini letaknya untuk mengatur apakah eretan ini bisa berjalan secara otomatis atau secara manual. Ya. Kemudian setelah kita pada eretan terdiri dari toolpost, eretan atas, eretan melintang, dan eretan bawah. Yang terakhir, bagian yang terakhir yaitu kepala lepas. Ini
kepala lepas. Ya, bagian kepala lepas. Bagian kepala lepas ini juga bisa maju mundur. Ya, kepala lepas berfungsi untuk istilahnya, umpamanya benda kerja panjang, dia sebagai tumpuan, bisa berfungsi sebagai tumpuan, kemudian berfungsi juga untuk menyenterkan pahat. Pahat bisa senter dengan kita bisa pada titik pada kepala lepas ini kita paskan pada titik pada mata pahat, maka itu untuk men-setting kesenteran pada pahat itu. Kemudian untuk dudukan juga bisa dipakai kepala lepas juga. Kepala lepas juga bisa bergerak ke kiri ke kanan, jadi sesuai jalan pada meja ini, tabel relnya itu bisa berjalan untuk kepala lepas. Baik, untuk bagian berikutnya mungkin yang tidak kalah pentingnya juga, mungkin bagian yang mungkin ya ada yang memakai bagian ini, ada juga yang mesin bubut yang tidak memakai bagian ini. Ada rem, ya, rem manual di bawah ini rem, ya. Rem ketika kita ini dipakai ketika ada putaran sisa pada spindle, dipakai ada putaran sisa pada spindle. Ya. Jadi ketika spindle di-off-kan, nyalakan, kemudian di-off-kan, masih ada sisa putaran. Jadi ketika kita, terutama dipakai pada ketika kita mengerjakan ulir. Kita mengerjakan ulir itu bisa dipakai karena kita harus butuh putaran yang presisi. Jadi betul-betul berhentinya kapan, maka dipakai rem. Saya contohkan ini. Dan kita hentikan, masih ada putaran sisa, kita rem. Nah, itu langsung berhenti. Langsung tiba-tiba bisa berhenti. Gitu. Itu fungsi dari rem ini. Baik. Dari penjelasan saya ini, semoga kalian bisa paham tentang beberapa komponen pada mesin bubut. Dan pertemuan berikutnya akan saya jelaskan tentang peralatan apa saja yang mendukung dalam bekerja dengan mesin bubut untuk pengerjaan proses produksi menggunakan mesin bubut. Akan saya jelaskan, kemudian peralatan, baik peralatan di A3-nya, kemudian peralatan yang mendukung, yaitu semacam cuk atau kunci cekam sama kunci pada tupos dan lain sebagainya, termasuk ada pahatnya, jenis-jenis pahatnya, kemudian ada burnya juga, bur nanti dipakai di mana, dipasang pada apa, itu nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sekaligus akan saya praktekkan tentang pengerjaan benda kerja. Di sini memakai ST27 yaitu besi sebagai benda kerja. Ya, nanti kita bisa mempraktekkan mengerjakan poros bertingkat. Baik anak-anak, demikian